Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahu ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajah. Kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur bahwa sampai detik kali ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa, besarnya dan banyaknya dan luasnya ya. Seandainya kita menghitung nikmat pemberian Allah Ta'ala tentu tidak akan mampu karena begitu banyaknya ya, luasnya ya. Mulai dari nikmat sehat ya, nikmat keluarga, nikmat anak dan istri, nikmat pertemanan, nikmat jalan hidup, nikmat iman. Nah ini, jadi semuanya itu diakhiri dengan nikmat iman. Jadi berapa banyak manusia yang hidupnya itu tidak ada iman, itu hancur ya. Jadi dia punya segalanya ya, dia punya pesawat, handphone, pesawat terbang, pesawat jet pribadi, pesawat ulang-alik, nah, semuanya lah. Tapi kalau nggak punya iman, galau berat dia bingung, dia bingung mau beli ini bisa, mau beli itu bisa ya. Kalau sudah bisa gimana terus, saking kayanya. Nah akhirnya dia bingung. Nah makanya mereka berusaha masuk Islam. Inilah yang terjadi di negara-negara barat, di mana hidup materialisme itu sudah membosankan ya. Ya mungkin di Indonesia ini karena orangnya miskin jadi masih nyarinya duit ya. Mereka berpikir duit itu menyelesaikan masalah ya. Padahal iman, harusnya iman ya. Orang kaya pun kalau nggak punya iman masalah bertubi-tubi, apalagi orang miskin ya. Sudah nggak punya duit, nggak punya iman, itu lebih parah ya. Nah termasuk pertemanan. Jadi pertemanan, banyak orang itu yang salah teman ya. Kalau salah jalan aja itu bisa mengerikan. Ini salah teman juga parah ya. Walhasil banyak angka bunuh diri, banyak angka perceraian itu gara-gara salah teman ya. Jadi salah teman itu diajak ngumpul WA alumni TK Al Mustanir. Nah, alumni TK Al Mustanir sekarang usianya sudah misalnya 35 tahun misalnya ya. Nah, kemudian mereka akhirnya ya curhat akhirnya zina dan sosnya. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang kita selalu sholawat, khususnya hari Jumat ya, perbanyak sholawat. Sholawat itu mendoakan ya, karena Rasulullah mendoakan kita. Jadi umatnya Muhammad, Rasulullah ini spesial ya, oleh Allah dikasih kemudahan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya ya. Nah itu Rasulullah mendoakan kita, makanya kita disuruh mendoakan beliau. Mendoakan tuh minta ampunan, bukan beliau punya dosa, bukan. Beliau maksum, beliau sudah diampuni oleh Allah dosanya yang lewat maupun akan datang. Itu supaya apa? Supaya rahmatnya itu bisa meluber ke umat manusia, ke umat Islam. Jadi kalau bahasanya para ulama itu begini ya, kalau air itu satu gelas ya, itu diminum berjamaah kan kurang ya, tapi ketika terus ditambah lagi maka itu akan banyak airnya itu ya. Itu yang terjadi. Maka yang berikutnya adalah salah satu perkara yang penting dari mencari ilmu ini adalah bahwa kita ini dibutuhkan istiqomah gitu ya. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang berkah ya, itu diperlukan kesungguhan yang luar biasa. Jadi istiqomah, jadi niat yang sungguh-sungguh ya, kesabaran yang sungguh-sungguh, kemudian mengorbankan waktu ya. Jadi ini sebenarnya Zoom ini masih belum sungguh-sungguh. Nah ini aja kalau kita nggak sungguh-sungguh malah parah ini.
Harusnya memang nanti suatu saat kita ketemu ya, harus ya, ketemu di darat ya, sehingga ada aura untuk ketemu langsung ya, supaya tidak keberkahan ini bertambah, tidak berkurang ya. Jadi yang jauh insya Allah semakin berpahala. Nah kayak Pak Fauzi ini rumahnya jauh Kubah Mas ya. Ya Kubah Mas ini nanti harus datang ke Kebembem biar pahalanya banyak ini. Ya. Ini kayaknya sudah bukan di Kubah Mas nih, di Amerika kayaknya. Kok siang banget ya. Ya. Pak Fauzi di mana nih? Apa di Amerika Pak Fauzi nih? Lihatnya udah siang banget ini. Iya. Jadi nanti harus ini ya. Jadi ngaji itu harus sungguh-sungguh ya. Nggak boleh kemudian nggak sungguh-sungguh. Nanti nggak dapet ya. Jadi memang ngaji itu tidak bisa langsung dapat ya, mengerti, tetapi Allah akan memberikan ilmu pada saat kita istiqomah. Jadi nanti diuji lagi ya, diuji kesabaran. Baik, sebelum saya mulai bab baru, silakan mungkin ada yang ditanyakan dari materi sebelumnya ya. Kemarin pada pertemuan terakhir itu sudah saya ringkas. Itu biasanya satu bab itu 3 kali pertemuan ya. Nah sekarang silakan ditanyakan kalau ada yang ditanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan dari materi sebelumnya ataupun bebas. Saya mau bertanya Ustaz. Ya silakan. Mengenai keistiqomahan kita untuk mengaji itu gimana sih caranya biar tetap istiqomah, semangat ngaji gitu Ustaz. Nah, kan kayaknya ada di dalam hati itu kayaknya ada yang rasa-rasa males gitu. Biar semangat terus Ustaz. Buat motivasi juga buat yang lain. Iya. Iya, baik, kesabaran atau istiqomah itu penting dalam kehidupan ya. Jadi kita ini di dalam hidup ini harus istiqomah. Perkara yang penting setelah iman itu istiqomah ya. Kalau punya iman tapi nggak istiqomah nggak akan bagus ya, istiqomah. Makanya doanya Umar Ibn Khattab itu, Allahumma inna nas'aluka istiqomata fi ta'atika ya. Ya Allah, aku minta kepadamu istiqomah dalam ketaatan. Nah, sebelum saya jawab, saya mau nanya ini, kira-kira yang kerja kantoran ini siapa ini? Satu saja yang kerja, Mas Kiki deh, Mas Kiki. Kan kerja kantoran. Sekarang kantornya di mana sekarang? Saya di Kebayoran Lama. Oh, di Kebayoran Lama ya. Nah, sekarang saya mau nanya balik ini. Kenapa Mas Kiki itu mau ya datang ke kantor capek-capek, harus pagi berangkat, pulang sore, kadang-kadang macet. Itu kan berangkatnya itu kan pagi dan ribuan orang pada saat yang sama kan, termasuk pulang hujan-hujan ya. Itu kira-kira yang menyebabkan Mas Kiki harus ke Kebayoran itu gimana? Kebayoran Lama itu apa motivasinya? Ya karena yang pertama tanggung jawab. Iya, tanggung jawab itu pasti ya. Sebagai kepala rumah tangga kan biasanya kan harus nafkahi istri sama anak. Iya. Nah, itu tanggung jawab. Ya, itu akibat saja sebenarnya. Tujuannya ke Kebayoran ya, bekerja itu kan bukan masalah tanggung jawab. Tujuannya itu mencari rezeki. Ya, mencari duit. Ya kan, mencari duit ya. Itu kalau bahasa orang kantoran ya. Jadi siapapun yang ini ya, kita kan berangkat pagi pulang malam ya. Dulu saya pernah waktu di Surabaya malah lebih jauh lagi ya.
dari rumah jauh banget. Itu karena kita dapat duit gitu loh. Coba kalau Mas Kiki misalnya nggak dapat duit kan nggak mau kan, Iya. ya kan? Atau misalnya Pak Nazarudin Fauzi, ini kantornya di mana Pak? Ya, mungkin kantornya di jauh misalnya ya, atau tempatnya jauh. Kantor saya di kebun Pak Ustadz. Berarti dekat ya kantornya di Nggak jauh-jauh. nggak jauh-jauh, enak itu, dekat rumah itu enak. Ya dari kebun ke gerobak somai. Oh iya, nah paling tidak dari kebun ke gerobak somai. Kalau kemarin sempat saya nanya itu siomenya itu ada yang di Kebembem ya, ada yang di Kebembem ya, atau di mana lah ya. Kalau ini lagi pas lagi nggak ada acara di sini ke numpang tempat Pak Widodo. Oh, ke tempat Pak Widodo. Iya 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 iya. Ya, nah berarti jauh juga ya, jauh juga ya. Iya. Heeh. Ya. Dari Kubah Mas, masya Allah, Kubah itu kan Jawa Barat itu ya, ke DKI antar provinsi, masya Allah. Provinsi. Ya, antar provinsi nih, ya Allah, ya, kan gitu kan? Berarti ini motivasinya sama tadi, duit ya, duit ya. Kalau misalnya nggak dapat duit, tentu nggak mau lah ya. Jadi semuanya begitu ya. Ya termasuk Pak Ubed ini, Pak Ubed ini capek-capek, ya, bajunya orang loh dicuci, baik banget Pak Ubed ini. Iya, ya kan bajunya orang dicuci, ya, bajunya sendiri nggak dicuci. Iya, jadi motivasinya adalah uang kan gitu kan. Jadi orang bekerja itu memang cari duit dan itu boleh gitu loh. Memang masa cari pahala, pahala itu dampak saja, tanggung jawab itu dampak saja. Jadi saya bekerja cari duit ya. Jadi kayak bos kita, bos kebuli ya, itu jauh-jauh dari rumah ke kantornya itu, ya kantornya dulu itu kantornya di Ciracas, sekarang kantornya di Jonggol ya. Insya Allah jauh lagi. Itu demi sesuap nasi. Ya. Nah, Jangan sesuap sebakul nasi. oh sebakul nasi. Apalagi nasi bebek ya. Nasi bebek ini. Ini nasi bebeknya kemarin saya tunggu kelamaan beli sendiri. Beli sendiri. Iya. Bebeknya belum muncul, belum disembelih ini. Ya. Ini biasanya Pak Panca mana kok nggak ada Pak Panca ini? Oh ada. Baik, itu ya. Jadi, nah termasuk Pak Panca ini, mau ingat ya, Pak Panca ini kantornya Masya Allah. Setahu saya kantornya Pak Panca itu banyak banget ya. Ada yang di Pondok Indah, Masya Allah. Ada yang di Pondok Bukan Indah, Masya Allah. Di sini, di Jagakarsa. Di mana itu? Berarti sibuk banget. Ada yang di Jakarta Pusat. Ya, di LBH itu nggak tahu itu mana. Ya, jadi Masya Allah. Ya di rumah itu pas di rumah ya. Berarti kantornya banyak ya. Ada yang di rumah, ada yang di Pondok Indah ini. Masya Allah ini. Ini semua ini dilakukan kan demi duit kan, demi duit ya. Makanya kekuatan duit ini sebagian besar orang itu menjadikan dia itu mengorbankan seluruh hidupnya ya untuk mendapatkan duit ya. Saya kasih satu aja contoh ya, dan ini contohnya sebenarnya banyak tapi satu saja ya. Saya punya kenalan ya. Kenalan ini Masya Allah ya, dalam hidupnya dia dikorbankan hidupnya, seluruh hidupnya untuk perusahaan. Coba bayangkan. Dari muda sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia ya. Dia berkorban untuk apa? Untuk perusahaannya ya. Dia bekerja 24 jam. Jadi kapanpun ditelepon harus ini. Nah, datang ya. Dia ikut perusahaan besar ya. Kalau saya sebutkan
apa namanya, pitch eligible itu salah satu ya, salah satunya. Nah, kemudian dia di bawah naungan sebuah perusahaan besar, dan perusahaan besar itu kerjasama dengan banyak ini ya, banyak produk ya, salah satunya pitch eligible dan lain-lain ya. Apa namanya, yang dari London itu selain pitch eligible, yang pernah kerja di ini kantoran, Unilever. Nah, Unilever, tahu kan Unilever, produknya Unilever ya. Pak Udin ini biasanya yang paham ya. Nah, Pepsodent. Ya. Terus timbal baliknya apa? Timbal baliknya dia itu punya apapun yang diinginkan manusia, ya. Ya, jadi dia punya mobil, punya rumah banyak, terus kemudian pokoknya hidupnya lah, karena hidupnya 24 jam untuk perusahaan. Dan ini saya tahu persis. Yes. Dia ngobrol dengan saya bla bla bla, cerita bla bla bla. Nah, banyak lah. Yang terakhir kemarin saya dicurhati sama kakaknya ini minta tolong. Kakaknya itu di Probolinggo, dari teman saya. Dia cerita kalau adiknya punya masalah besar. Apa itu? Adiknya itu menjadi manajer di 5 perusahaan. Wah, keren kan? Ya. Kita saja bosnya bos nasi kebuli aja udah luar biasa, udah repotnya minta ampun. Ini 5 perusahaan. Masya Allah. Berarti sudah kebayang ini kayak apa. Nah, masalahnya adalah dia punya masalah besar itu. Kita disuruh menyelesaikan. Nah, cuman masalahnya dia malu-malu gimana gitu ya, karena lewat kakaknya ya. Kakaknya yang menghubungi kita, terus saya disuruh menyelesaikan adiknya di sini Duren Sawit ini, kakaknya di Probolinggo. Ya, semakin besar ekonomi, semakin besar tanggung jawab, semakin besar masalah, kan gitu kan. Makanya alhamdulillah ini bos kebuli ini cuman satu aja udah luar biasa ini. Sudah bisa beli apa-apa nih. Ya, bisa beli ini, bisa beli itu, bos kebuli ya. Dan seterusnya. Ini Pak Widodo ada ya, Pak Widodo nih? Masih sibuk? Ada. Ya alhamdulillah Pak Widodo ini lama nggak ketemu ini. Jadi kapan kita ngumpul-ngumpul lagi ya? Iya, Jadi ini untuk juga ke Pak Widodo nih ya. Pak Widodo yang dihandle berapa perusahaan ini? Satu. Oh, satu udah luar biasa ya. Ya, jangan banyak-banyak. Iya. Ini yang saya tangani tapi masih saya tunggu. Ini adalah orang Probolinggo yang dia di Jakarta pegang 5 perusahaan. Jadi dia sudah kebayang itu 5 perusahaan kayak apa repotnya, kayak apa ini, kayak apa ya duitnya ya. Tapi masalahnya itu berat banget ya. Makanya dia ngundang kita, sayangnya yang ngundang kakaknya. Ya, ketika saya tawari dah ketemuan kapan, dia masih cari waktu. Ya repot. Ya, masalahnya banyak banget ya. Nah, singkat kata, jadi orang itu mau mengorbankan dirinya untuk tujuan ya. Yang pertama adalah qimah madiyah. Qimah madiyah itu adalah materi ya. Qimah madiyah adalah materi. Maka orang bisa menghabiskan ini, yang tadi contoh pertama tadi saya sampaikan bahwa orang itu memberikan hidupnya itu untuk perusahaan, dan perusahaan timbal baliknya memberikan seluruh fasilitas yang diinginkan ya. Jadi saya punya murid ya, dia itu manajer Garuda Food, mungkin Pak Widodo kenal nih. Dia tinggal di Mojokerto, namanya Pak Imam Ghazali. Ya. Dia memberikan hidupnya, ya untungnya dia ikut dakwah ya, untungnya ya. Kalau nggak ikut dakwah udah nggak kebayang kayak apa hidupnya ya. Ya, dia diberikan fasilitas hidup dan sosnya ya. Nah, timbal baliknya dia harus memberikan pelayanan ke perusahaan Garuda Food itu ya maksimal ya, kapanpun dipanggil harus siap gitu ya. Nah, untungnya kita disuruh ngisi di sana. Saya ngisi di Garuda Food itu lama banget ya, dan seterusnya. Nah, itu namanya qimah al-madiyah ya. Jadi qimah al-madiyah itu sebuah tujuan yang seseorang apabila diberi madiyah tadi atau madiyah itu dalam bentuk uang ya, kalau pasnya uang, maka dia akan mengorbankan seluruh hidupnya untuk yang memberi tadi. Itu yang paling rendah, tapi yang paling disukai banyak orang itu qimah al-madiyah atau yakni al-fulus an-nuqud, itu namanya al-qimah, nilai ya. Makanya dia mengorbankan, dia capek-capek, dia kehujanan, dia tinggalkan anak istri dan seterusnya untuk perusahaan. Nah,
Yang berikutnya adalah al-qimah ma'nawiyah ya. Ya, ini qimah ma'nawiyah ini semakin jarang tapi semakin tinggi nilainya. Jadi kalau al-qimah madiyah itu tadi itu paling rendah tetapi disukai banyak orang ya, karena memang berbentuk kenyamanan. Jadi kalau misalnya ini Pak Wid gajinya misalnya saja 1 bulan tuh 50 juta, apa nggak enak itu? Ya 50 juta ini kan bisa beli apapun ya. Ya. Jadi ini contoh aja ya. Nah, dibanding gaji misalnya taruhlah 5 juta ya, tapi yang dikeluarkan sama, berarti kan apa? Berarti kan secara kasat mata itu kan kita akan puas, bahkan akan memberikan yang terbaik. Lebih-lebih lagi dikasih fasilitas yang mewah ya. Yang murid saya Pak Imam Ghazali tadi itu memang ya Pak Wid tahu lah ya kayak begini ya. Jadi di perusahaan itu supaya, karena orang-orang ini orang-orang pinter ya. Jadi Pak Imam Ghazali ini kan alumni IPB yang IP-nya itu IPK-nya itu hampir 4. Ya mungkin sama Pak Wid 4 ya. 4 plus 4,5. Apalagi ITS ya, ITS itu lebih tinggi lagi daripada IPB. Nah ini contoh aja ya. Jadi nanti Pak Wid diikat dengan fasilitas yang menggiurkan supaya memberikan pelayanan yang terbaik. Nah itu ya, itu adalah kaidah kausalitas. Nah yang kedua tadi maknawiyah itu berupa jabatan ya. Ya, kadang melekat, kadang tidak ya. Jabatan ini lebih tinggi lagi dibanding uang tadi, dipromosikan menjadi misalnya jabatan direktur dan seterusnya, di direktur sampai GM ya. Jadi itu ada jenjang karir ya. Makanya dia akan memberikan yang terbaik untuk perusahaannya. Jadi misalnya nanti mentoknya itu karirnya di Pak Wid apa Pak Wid kira-kira? GM ya? Bisa nggak GM ya? Masih belum sih, belum mentok itu. Masih nanti ada. Ada ya? Direktur, ada VP, ada masih banyak orang. Yang paling top apa? Paling atas? CEO. CEO ya? Oh dimasukkan ya? Iya. Owner tadi paling milik owner. CEO. Bukan owner sih, CEO-nya. Oh CEO-nya ya? Kalau owner belum tentu CEO. Ownernya sih ini kan karena perusahaan publik, ya ownernya ya masyarakat. Oh iya. Oh, pakai saham ya? Iya. Juga karyawan bisa dipecat juga kalau nggak baik. Oh, Sama komisaris ya. oh gitu ya. Ya berarti ya CEO-nya ya. Berarti perusahaan nasi kebuli juga bisa di ini dong, di go public ya? Sahamnya kecil, Set. Ya. Kecil kan kecil, kalau di go public kan besar. Pegawainya cuma 2. 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kali 2. Ya insya Allah lah. Komisaris udah selesai. Owner, komisaris ya plus. Nah, makanya sampai begitu ya. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir tapi sedikit sekali adalah itu qimah ruhiyah tadi, qimah ruhiyah ya. Singkat kata begini ya. Maknawiyah tadi jabatan itu bisa dirasakan langsung. Nah, ruhiyah itu adalah apa? Ruhiyah itu karena Allah gitu loh ya. Jadi pertanyaannya Mas Kiki tadi itu bagaimana kita bisa istiqomah itu kalau kita dekat dengan Allah. Nah, itu ya. Dekat dengan Allah gimana caranya? Kita bisa merasakan manisnya iman, kita akan sungguh-sungguh. Contoh di zaman dulu para sahabat itu kenapa mereka bisa tilawah, kenapa mereka bisa mencari ilmu, kenapa mereka bisa meninggalkan dunia, padahal dunia itu sangat disukai oleh manusia kebanyakan ya. Maka jawabannya adalah mereka paham bahwa dunia itu titipan, bahwa dunia itu diperlukan secukupnya ya. Bahkan dunia itu adalah sebuah amanah yang semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ketika kita paham seperti ini, kita akan sungguh-sungguh ya. Dan kita ketika paham bahwa amal kebajikan itu akan dibalas oleh Allah, maka luar biasa. Makanya saya bersyukur sekali ketika yang ikut pengajian ini para bos ya. Ya ada manajer besar kayak Pak Wid, ada bos ya. Bos perusahaan nasi kebuli, Masya Allah ini luar biasa ini.
Jadi nggak sia-sia ini. Ada pengacara kondang ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya. Ya, dimanfaatkan dalam kebaikan maksudnya ya. Bukan keburukan. Jadi gimana cara bisa istiqomah? Berarti harus paham apa yang dia lakukan ya. Dia lakukan berarti orientasinya kalau tingkat yang paling tinggi adalah ruhiyah, mencari ridha Allah. Ya, sampai-sampai ulama dulu itu mengatakan, sungguh aku heran kepada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam baca Al-Qur'an ya. Bagaimana mungkin mereka bisa santai-santai dengan Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu kalamullah, firman-Nya Allah ya. Itu sampai seperti itu. Jadi mereka itu mengambil kehidupan secukupnya. Nah, berikutnya adalah apa? Bagaimana supaya kita istiqomah itu adalah kita membaca Al-Qur'an dan merenungi isi kandungannya, membaca hadis dan membaca kisah-kisah para ulama salafus sholihin mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Nanti kalau kita baca itu kita akan termotivasi ya. Ya, coba deh. Ini saya pengalaman pribadi, mungkin semua sama ya. Kalau saya membaca kisahnya siapa ya? Penemu Apple itu siapa? Penemu Apple. Iya, bagus. Steve Jobs ya. Kalau saya mendengar perkataannya Steve Jobs ya, itu saya termotivasi untuk mikir dunia ya. Saya benar-benar paham, benar-benar pokoknya gairah untuk menciptakan kreativitas itu tinggi sekali ya. Atau misalnya saya membaca kisahnya penemu KFC siapa? Penemu KFC. Kolonel Sanders itu. Ya, Kolonel Sanders. Itu Masya Allah, motivasi. Berapa kali gagal Pak Wid? Kolonel Sanders itu berapa kali gagal? Ya, banyak. Banyak kegagalan. Iya. Jualan ayam goreng ya. Jualan ayam goreng aja sampai dunia internasional. Berapa? Justru suksesnya waktu jualan ayam goreng itu pas dia sudah tua. Umurnya berapa kira-kira? Kalau nggak salah 70 atau berapa ya? Oh iya. 60 atau 70. Tapi sebelumnya beliau tiap kali saya itu gagal terus. Iya. Coba-coba. Terakhir KFC itu ya, ketika dia umurnya sudah tua. Umurnya sudah tua. Malah sukses. Iya. Ya begitu ya. Jadi ternyata kalau saya baca itu saya termotivasi. Betul ya Pak Wid tadi, betul bahwa Kolonel Sanders itu sudah tua dan pensiun ya dari Angkatan Laut ya. Dari Angkatan Laut. Jadi itu kenapa dikatakan Kentucky Fried Chicken, itu karena beliau berasal dari Kentucky ya. Kentucky itu negara bagian Pak Wid ya. Negara ya. Ya, negara bagian Amerika. Iya, negara bagian Amerika. Nah, itu namanya Kentucky. Makanya nanti kalau ada nasi kebuli itu nasi kebuli kebembem ya. Iya, kebembem harus lonceng ini. Kebembem apa Jagakarsa enaknya? Enak kebembem ya. Atau Al-Mustanir ya. Al-Mustanir. Ya. KKB Ustaz. KKB. Oh, KKB ya. Kebuli kebembem ya. KKB ya, saingannya di Papua sana ya, KKB ya. Ya.